Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfadian Januarsa dengan NIM 2311067. Jadi, pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait perhitungan neural network atau jaringan saraf tiruan menggunakan tiga metode, yaitu Excel, manual, dan kode program. Jadi, di sini ada data training dan parameter. Jadi, data training yang kita gunakan itu terdapat 7 baris dengan dua fitur input, yaitu X1, X2, dan label yang bernilai binar 0 dan 1. Selanjutnya, di sini ada inisial parameter, di mana bobot W1 sama dengan 0,3, bobot W2 adalah min 0,4, learning rate atau laju pembelajarannya itu ada 0,04 dan thresholdnya 0,5. Jadi data ini digunakan secara konsisten pada Excel, manual, dan kode program. Tentunya di sini ada rumus dan formula utama. Yang dimana untuk melatih algoritma ini ada 5 tahapan rumus yang kita gunakan. Yang pertama itu wectate sum, yang dimana mengalihkan input XI dengan bobot WI lalu dijumlahkan. Selanjutnya itu ada fungsi aktivasi yang dimana menggunakan logika batas. Jika sum lebih dari threshold 0,5 maka hasilnya 1, jika tidak maka hasilnya 0. Selanjutnya di sini ada error calculation yang dimana selisih antara label asli dengan hasil prediksi. Dan di sini ada wake update rule, yaitu rumus untuk mendapatkan bobot baru, yang dimana untuk mendapatkan bobot baru yaitu bobot lama atau WI old plus learning rate atau laju pembelajaran dikali error dikali XI. Berikutnya di sini ada delta output, yaitu besaran perubahan bobot yang didapat dari perkalian learning rate, error, dan input XI. Berikutnya di sini ada proses perhitungan Excel. Jadi kita akan langsung ke file Excel-nya. Yang dimana dataset yang kita gunakan tadi saya sudah inputkan di sini, yaitu 7 baris dengan 2 inputan tadi. Sebenarnya di sini ada inisiasi dan parameternya tadi sudah saya inputkan di sini. Sebenarnya ini ada data testingnya, itu 0,3, X1-nya 0,3, X2-nya 0,7, X1-nya 0,7, X2-nya 0,6. Nah, di sini ada training datanya, yaitu di sini saya sampai iterasi ke 12. Namun pada iterasi ke 10 modelnya sudah sudah terlatih dengan bagus karena errornya 0. Dari sini saya akan melihatkan cara perhitungan sumnya, yang dimana sum itu didapat dari X1 dikali W1 plus X2 dikali W2. Nah, untuk y prediksinya itu tadi 0,04 adalah nilai summation-nya, apakah threshold lebih besar 0,5. Jadi 0,04 adalah lebih kecil sama dengan 0,5, maka dia hasilnya ada 0. Jadi error di sini untuk menghitung error adalah y dikurang y prediksi, yaitu 1 dikurang 0 sama dengan 0. Selanjutnya ini untuk menghitung bobot W1 baru, yang dimana W1 lama ditambah W1 lamanya itu 0,3 ditambah learning rate-nya itu 0,04 dikali errornya itu ada 1, terus XI-nya itu ada 0,8, yaitu sehingga menghasilkan 0,332. Selanjutnya W2-nya rumusnya sama tetapi hasilnya berbeda. Selanjutnya di sini untuk menghitung delta W1, itu untuk delta W1 adalah W1 baru dikurang dengan W1 lama. Itu pun untuk delta W2-nya. Di sini saya sampai iterasi 10 ya tadi. Ini sini modelnya sudah konvergen atau bagus pada iterasi 10. Selanjutnya di sini ada tentang pengaruh learning rate. Jadi learning rate sangat menentukan seberapa besar langkah model dalam memperbaiki error. Jika di set terlalu besar, model bisa melewati titik optimal dan gagal menemukan pola tidak konvergen. Namun jika terlalu kecil, proses training akan berjalan sangat lambat. Jadi angka 0,04 ini yang kita gunakan adalah nilai yang cukup stabil untuk dataset kita ini. Kita coba mengubah learning rate-nya ke angka yang lebih besar, yaitu 0,03, yang dimana untuk 0,03 pada iterasi ke-12 itu dia modelnya atau datanya itu belum konvergen. Jadi kita akan membalikan kembali ke 0,04.
pada 0,4 itu pada iterasi 10 datanya sudah konvergen, yang dimana untuk X untuk W1 barunya itu 0,86, W2 barunya itu 0,212, terus delta W1 0, delta W2 0. Selanjutnya di sini kita akan melanjutkan terkait proses perhitungan manual. Jadi di sini saya sudah melakukan proses perhitungan manual, yaitu sebagai validasi dari Excel, saya melakukan perhitungan tulis tangan secara bertahap. Jadi bisa dilihat dari gambar ini, saya mulai dengan menyebarkan rumusnya, yang dimana untuk letak 1 iterasi 1 nilai sum yang saya dapatkan itu 0,04, dan untuk Y prediksinya itu 0,04 lebih kecil lebih besar sama 0,5. Jadi 0,04 itu lebih kecil sama 0,5, jadi hasilnya 0. Untuk errornya itu 1. Setelah dihitung menggunakan rumus update, bobot pun berubah menjadi W1 nya itu 0,332, terus W2 nya itu min 0,38. Jadi sini saya melakukan perhitungan sampai data ke-7. Nah, di sini setelah selesai sampai data ke-7, saya mendapatkan untuk W1 barunya itu 0,4, terus W2 barunya itu min 0,312, delta W1 nya itu 0,016, terus delta W2 nya itu 0,031, dan untuk nilai summation nya itu 0,1596. Di sini ada perhitungan manual untuk iterasi keduanya. Contohnya di sini untuk iterasi kedua, saya menggunakan bobot terakhir dari iterasi 1 sebagai langkah awal, yang dimana perhitungan forward pass dan update bobot dilakukan seperti sebelumnya, hingga baris data terakhir. Di ujung iterasi kedua ini, saya mendapatkan hasil bobot W1 sama dengan 0, untuk iterasi terakhirnya itu saya mendapat bobot W1 nya itu 0,5, dan bobot W2 nya itu min 0,224. Jadi di sini ada implementasi kode program. Jadi di sini saya akan mencoba langsung di Google Colab. Saya coba jalankan. Nah, di sini untuk hasil trainingnya sudah ada. Jadi saya menggunakan kode from scratch atau murni dari awal tanpa menggunakan library machine learning seperti keras. Jadi tujuannya agar hasil perhitungannya 100% sinkron dengan metode manual dan Excel. Jadi pada kode ini kita memiliki fitur looping untuk mengulang efforts, melakukan update bobot seketika atau online learning, dan memanfaatkan library pandas untuk mencetak output table yang berisi nilai sum, prediksi, dan bobot baru per baris datanya. Bahkan kode ini saya buat agar bisa langsung memprediksi data testing yang ada pada data tersebut. Jadi mana ini training datanya itu tadi kita memasukkan input data yang kita gunakan itu X1, X2, dan labelnya. Ini parameternya kita inputkan juga, yaitu W1 0,3, W2 min 0,4, dan yang lainnya 0,04, thresholdnya 0,5, effortnya saya menggunakan 12 kali. Ini adalah fungsi loopingnya. Mana di sini ada mana tabel iterasinya. Di sini ada tampilkan hasil trainingnya. Ini kita akan melihat hasil trainingnya yang mana hasil trainingnya seperti ini. Untuk oh, di sini untuk iterasi ke-12-nya itu 0, untuk W1 nya 0,86, 0,212. Kita coba untuk melihat untuk iterasi ke-10 nya itu untuk errornya itu 0, 0,86, 0,212. Jadi di sini ada juga tentang terkait kesimpulan training. Jadi bobot akhir yang kita dapat yaitu W1 0,886, W2 nya itu 0,212.
Jadi di sini juga ada data pengujian data testing yang seperti pada Excel tadi. Di sini ada pengujian data testingnya. Yang untuk X satunya itu 0,3, 0,7, X 0,7, 0,6. Di mana nilai sumnya itu nilai sum hasilnya itu 0,464 sesuai dengan yang ada di proses training menggunakan Google Colab atau kode program. Untuk nilai summation-nya untuk data keduanya itu 0,7292 sama, hasilnya sama, terus labelnya itu 01, hasilnya sama juga. Oke, di sini saya akan melanjutkan terkait di Excel. Poinnya itu terkait simpulan kesesuaian hasil. Jadi di sini metode Excel. Oh, jadi di sini inputan untuk bobot akhir untuk iterasi ke satunya ya. Jadi Excel-nya itu terhitung akhir dari iterasi satunya itu bobot akhirnya 0,5, untuk min 0,2, untuk bobot akhir W2 nya itu min 0,224, manual calculation-nya itu 0,5, min 0,224, untuk Python programnya itu 0,5. Coba kita cek terlebih dahulu apakah sesuai. Untuk di Excel-nya itu untuk hasil akhir dari iterasi kedua itu 0,5, 0,224. Kita cek di kode Python-nya itu versi keduanya itu 0,5, 0,224. Jadi hasilnya sesuai. Jadi seluruh perhitungan menunjukkan hasil yang identik, membuktikan logika algoritma telah diterapkan dengan benar di semua platform. Berdasarkan yang saya jelaskan tadi, bisa dilihat bahwa ketiga platform menghasilkan output yang sangat presisi. Perhitungan Excel, perhitungan manual, dan kode program Python semuanya secara identik pada bobot akhir pada iterasi kedua, yaitu W1 sama dengan 0,5 dan W2 adalah min 0,224. Status validasi berhasil yang membuktikan bahwa logika algoritma neural network telah kita terapkan dengan benar dan konsisten. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.